Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan mata pelajaran perencanaan dan instalasi sistem audio video. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang ketiga, yakni tentang rangkaian penguat depan audio atau Universal Preamplifier. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan lagi, nama saya Zenit Akram Moktikanana. Saya biasa dipanggil Zenit. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika UNY yang sedang melaksanakan program PPL di jurusan TAV SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Oke, jadi untuk kompetensi dasar, yang pertama untuk teori, yakni 3.4, merencanakan rangkaian penguat depan audio atau Universal Preamplifier. Kemudian untuk praktikum 4.4, membuat rangkaian penguat depan audio atau Universal Preamplifier. Untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini ada 6 poin. Yang pertama, memahami arsitektur rangkaian penguat depan Universal Audio atau Universal Preamplifier, kemudian merencanakan rangkaian penguat depan Universal Audio, kemudian mendimensikan komponen DC statis dan komponen AC dinamis penguat depan Universal Audio, kemudian mendimensikan tanggapan frekuensi rangkaian penguat depan Universal Audio, kemudian mendeskripsikan faktor cacat dan cakap silang atau crosstalk penguat depan Universal Audio sistem stereo. Kemudian yang terakhir, mengerti kegunaan dan penerapan spesifikasi data teknis penguat depan universal pada sistem audio. Kemudian untuk praktikum, ada 6 poin juga. Yang pertama, menggambar skema rangkaian penguat depan universal audio atau universal preamplifier beserta daftar komponen dan nama komponennya. Kemudian, mendesain merakit papan rangkaian tercetak atau PRT penguat depan universal menggunakan perangkat lunak. Kemudian, melakukan pengukuran titik kerja DC statis dan AC dinamis penguat depan universal audio menggunakan perangkat lunak dan interpretasi data hasil pengukuran. Kemudian, melakukan pengukuran tanggapan frekuensi rangkaian penguat depan universal menggunakan perangkat lunak dan interpretasi data hasil pengukuran. Kemudian, melakukan pengukuran faktor cacat dan cakap silang atau crosstalk penguat depan universal audio sistem stereo. Dan kemudian yang terakhir, menyajikan spesifikasi data teknis penguat depan universal sistem audio. Oke, masuk ke materi yang pertama, yakni arsitektur rangkaian penguat depan universal audio atau universal preamplifier. Secara blok, sebuah sistem penguat suara dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi untuk sistem penguat suara itu dimulai dari penguat awal atau preamplifier. Kemudian dari preamplifier dia dilanjutkan untuk ke pengatur nada atau tone control. Nah, kemudian setelah dari tone control, kemudian dia dikuatkan lagi di penguat akhir atau power amplifier yang berfungsi untuk menguatkan sinyal untuk membunyikan speaker. Nah, input di sini itu bisa berupa macam-macam. Salah satunya adalah mikrofon dan kaset piringan hitam yang akan kita bahas di materi ini. Oke, jadi pada gambar tersebut memperlihatkan rangkaian blok mulai dari sumber sinyal input berupa mikrofon, pemungut piringan hitam, dan lainnya, hingga diakhiri loudspeaker. Oke, jadi sebelum masuk ke universal preamp, kita perlu mengenal dulu apa itu preamplifier. Nah, jadi preamplifier itu disingkat preamp. Itu adalah perangkat terdepan pengolahan sinyal suara. Jadi preamp itu bertugas untuk memungut sinyal suara yang sangat lemah. Contohnya dari mikrofon dinamis. Mikrofon dinamis itu dia tidak terdapat penguat bawaan dari mikrofonnya, maka sinyal yang dihasilkan dari mikrofon itu sebenarnya itu sangat-sangat kecil. Nah, jadi agar dapat masuk ke rangkaian penguat seperti tone control dan power amplifier, maka perlu dikuatkan terlebih dahulu dengan preamplifier. Nah, jadi tugas preamplifier itu seperti itu, dia menguatkan pada tahap awal. Next. Nah, biasanya level hasil penguatan ini berkisar antara 150 mV atau lebih. Jadi, level umum auxiliary-nya seperti itu, 150 mV atau lebih. Nah, jadi rangkaiannya adalah seperti ini. Dia adalah sinyal inputnya, kemudian dia dikuatkan, kemudian ada sinyal output. Dan ini adalah feedback atau umpan baliknya. Setiap preamp selalu disesuaikan dengan keperluan masukan dan keperluan outputnya. Kemudian ada
beberapa jenis penguat depan atau preamp. Yang pertama itu ada penguat mikrofon atau preamplifier mikrofon. Nah, jadi preamp mic ini itu adalah penguat yang bekerja khusus pada mikrofon. Jadi spesifiknya itu dia bekerja pada mikrofon yang berfungsi memperkuat sinyal listrik yang berasal dari mikrofon. Oke, jadi biasanya itu pada penguat pada sebuah preamp itu di-setel mempunyai impedansi masukan yang tinggi agar dia dapat menyeleksi sinyal inputan yang masuk dengan ketat. Kemudian impedansi keluarannya dibuat serendah mungkin itu agar fleksibel dengan input pada tahap selanjutnya. Jadi agar fleksibel dengan tone control itu biasanya preamp itu impedansi outputnya dibuat sekecil mungkin. Nah, kemudian ini ada contoh rangkaian preamp mic dengan IC LM741. Nah, jadi ini pada dasarnya rangkaian preamp itu terdiri dari kapasitor, resistor, dan IC. Sebenarnya tanpa IC pun bisa dengan menggunakan rangkaian transistor. Jadi pada dasarnya itu kapasitor di sini atau C itu berfungsi sebagai coupling. Jadi pada dasarnya C di sini itu kapasitor-kapasitor dia berfungsi sebagai coupling. Nah, sedangkan R ini dia adalah penyeleksinya. Jadi dia penyeleksi sekaligus penguatnya. Jadi resistor di sini itu berfungsi seperti itu. Nah, kemudian untuk IC sendiri, IC LM741, nah dia berfungsi untuk menguatkan sinyal input yang masuk melalui kaki 2 dan sebagian hasil penguatan pada titik output lewat kaki 6. Jadi fungsi IC-nya ini adalah untuk penguatnya. Jadi gambarannya seperti itu. Silakan bisa dibaca dan dipahami sendiri. Kemudian yang kedua itu ada penguat pemungut suara atau preamplifier untuk piringan hitam. Nah, jadi pemungut suara magnetik atau juga disebut sebagai pickup itu ada beberapa macam jenisnya tergantung pengubah atau transducer yang digunakan. Jadi pada pada dasarnya itu penguat pemungut suara itu ada dua jenis yang akan kita bahas, yakni yang menggunakan moving magnet atau magnet yang bergerak, kemudian ada yang menggunakan moving coil atau coil yang bergerak. Oke, jadi untuk sistem moving magnet atau magnet yang bergerak, jadi prinsipnya magnet ini dia akan bergerak mengikuti gerakan jarum yang diletakkan di atas piringan hitam. Jadi ketika jarum ini bergerak, maka magnet tersebut akan ikut bergerak. Kemudian magnet tersebut akan menginduksi coil sehingga akan menghasilkan tegangan keluar. Sebaliknya, jika menggunakan sistem moving coil atau kumparan yang bergerak, maka kumparan ini dia akan bergerak mengikuti jarum yang diletakkan di atas piringan hitam. Sehingga kumparan tersebut akan terinduksi oleh magnet yang diam, sehingga menghasilkan tegangan keluar. Nah, jadi tegangan induksi ini dia dipengaruhi oleh besarnya frekuensi yang ada pada piringan hitam. Ketika frekuensinya tinggi, maka tegangan induksi itu akan kecil. Sebaliknya, ketika frekuensi rendah, tegangan induksinya akan tinggi. Seperti yang bisa dilihat ini, ketika frekuensi tinggi, dia gelombangnya rapat, tetapi kekuatannya kecil. Sebaliknya, ketika frekuensi rendah, dia gelombangnya renggang atau senggang berjauhan, tetapi dia kuat atau amplitudenya tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada penguat depan universal atau universal preamplifier. Jadi penguat depan ini yang disebut universal memiliki artian dapat digunakan untuk menguatkan sumber sinyal dengan tanggapan frekuensi datar atau mikrofon tadi dan yang tidak datar seperti pemungut suara. Jadi universal di sini itu dimaksudkan dia tuh bisa untuk sebagai preamp mikrofon tadi atau sebagai preamp piringan hitam. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya. Nah, jadi penguat depan universal itu dia terdiri dari dua, yaitu penguat untuk mikrofon dan penguat untuk piringan hitam. Nah, di sini terdapat saklar. Perbedaannya ada di sini. Nah, ini untuk skema lengkap penguatannya, skema rangkaiannya seperti ini. Bisa dilihat dan diperhatikan. Kemudian untuk materi yang kedua, yakni merencanakan rangkaian penguat depan universal audio. Nah, jadi untuk bagian yang pertama, kita akan mendimensikan tentang komponen DC. Untuk rangkaian arus arah pada penguat audio itu sifatnya atau pada dasarnya itu sangat sederhana, karena semua komponen yang berpengaruh pada frekuensi sinyal audio dapat ditiadakan, seperti misalnya kapasitor. Nah, jadi semua kapasitor dapat ditiadakan
Kemudian setelah proses pensakaran berlalu, maka yang tertinggal adalah keadaan statis. Keadaan statis ini membangun titik kerja. Dalam keadaan ini, semua kapasitor mempunyai potensial konstan karena terisi penuh. Penjelasan lanjutnya seperti gambar berikut. Nah, jadi eh, pada rangkaian penguat DC, kapasitor itu dapat ditiadakan karena kapasitor tersebut bersifat tidak terpengaruh terhadap frekuensi. Jadi, bisa ditiadakan sehingga rangkaiannya bisa diganti dengan rangkaian resistor dan transistor saja. Jadi, kapasitor yang terisi penuh untuk arus searah seakan terputus. Jadi, dia bisa jadi tidak dianggap, sehingga tidak ada arus searah yang mengalir. Akibatnya, kapasitor tidak berpengaruh lagi pada rangkaian arus searah. Untuk penyederhanaan, dalam kondisi ini, semua kapasitor dihapus sehingga rangkaian secara arus arah dapat dilihat pada gambar. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian ada titik kerja. Nah, jadi eh, tujuan untuk penetapan titik kerja yakni untuk membangkitkan arus pada kolektor. Nah, sekaligus juga menetapkan tegangan pada kolektor yang konstan dan tidak bergantung pada temperatur. Nah, jadi fungsi utama dari penentuan titik kerja ini dia itu untuk menghindari adanya cacat pada keluaran sinyal karena pergeseran titik kerja. Karena transistor ini dia adalah komponen yang sensitif terhadap suhu, maka perubahan suhu itu dapat mempengaruhi titik kerja. Nah, sehingga ketika kita tidak menetapkan titik kerja tersebut, maka sinyal keluaran itu berpotensi terjadi cacat karena titik kerja bergeser karena suhu tersebut. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Eh, untuk gambar ini, dia adalah titik kerja yang normal atau yang stabil dengan sinyal keluaran yang normal. Jadi, sinyal ini dapat dikendalikan penuh baik amplitudo positifnya maupun amplitudo negatifnya. Jadi, inputannya dan outputannya sama-sama menghasilkan gelombang sinus yang sempurna. Tetapi, ketika pergeseran titik kerja terjadi pada misalnya dari titik A ini, dia bergeser ke titik A aksen. Maka pemrosesan sinyalnya dari inputan ini, dia akan mengalami pergeseran untuk puncak gelombang sinusnya pada amplitudo negatif. Jadi ketika sinyal yang amplitudo negatif ini masuk, nah kemudian penguatannya dia bergeser, bergeser menjadi lebih dekat. Nah jadi jarak yang lebih dekat ini dia akan pengaruhi hasilnya. Jadi gelombang aslinya adalah seperti ini, tetapi gelombang aslinya seperti ini, tapi yang tertampil adalah seperti ini. Jadi dapat dikatakan ini adalah gelombang sinus yang cacat. Jadi seperti itu. Oke, penjelasannya, sinyal hanya dapat dikendalikan penuh pada amplitudo positif. Pada amplitudo negatif, UCM mencapai tegangan jenuh. Nah, jadi seperti itu. Akibatnya sinyal keluaran cacat. Kemudian mendimensikan komponen AC. Di dalam sebuah rangkaian penguat audio, jalannya aliran listrik untuk AC dan DC itu tidak sama. Sumber tegangan DC untuk sinyal AC membentuk sebuah hubungan singkat. Tekanan dalam sumber tegangan idealnya sama dengan 0 ohm. Dengan demikian, elemen-elemen yang terletak antara potensial positif dan negatif untuk sinyal AC terletak paralel. Jadi perbedaannya di sini. Ketika pada rangkaian DC, rangkaian resistor itu terbaca secara seri. Tetapi pada rangkaian AC, rangkaian resistor ini dia terbaca secara paralel karena ada kapasitor ini, dia dihitung. Ketika pada rangkaian DC kapasitor bisa ditiadakan, pada tegangan AC kapasitor wajib diikutkan sehingga rangkaian resistor ini dia terbaca secara paralel. Nah, jadi ketika terhubung secara seri, maka R totalnya itu tinggal jumlah saja. Tetapi ketika pada AC, karena dia terhubung secara paralel, maka R totalnya dihitung secara paralel. Kemudian umpan balik negatif. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang umpan balik. Nah, jadi di sini umpan balik negatif itu maksudnya adalah mengembalikan sebagian tegangan keluaran ke rangkaian masukan dengan efek memperkecil. Jadi efeknya memperkecil. Kalau efeknya memperkuat itu disebut umpan balik positif. Nah, untuk memperoleh umpan balik negatif, fasa tegangan keluaran dikembalikan harus berkebalikan fasa dengan fasa tegangan masukan. Jadi misalnya gini, fasa tegangan masukan yang masuk ke rangkaian penguat itu adalah positif, maka umpan baliknya tersebut harus berlawanan, yakni negatif. Maka akan terjadi sifat pengurangan, sehingga
hasilnya itu adalah memperkecil. Kalau fasanya sama-sama positif, maka dia akan saling menguatkan sehingga hasilnya adalah efek memperkuat. Seperti itu. Jadi umpan balik negatif itu ada dua macam. Nah, ini ada umpan balik negatif luar, kemudian ada umpan balik negatif dalam. Jadi perbedaannya bisa kalian lihat dan pahami secara seksama. Kemudian untuk yang berikutnya yang terakhir, yakni untuk jenis-jenis pengukurannya. Nah, di sini nanti meliputi ada faktor cacat, ada crosstalk dan sejenisnya tadi yang sudah saya singgung di awal. Untuk pertama, untuk pengukuran lebar daerah frekuensi. Nah, jadi lebar daerah frekuensi atau B itu adalah selisih dari frekuensi batas atas atau omega batas atas ini dengan frekuensi batas bawah, omega batas bawah. Jadi selisihnya. Selisihnya ini dia adalah namanya lebar daerah frekuensi. Kemudian pada penentuan lebar daerah frekuensi itu ditentukan pembatasnya. Jadi dengan adanya pembatasan daerah frekuensi, maka hanya frekuensi tertentu yang dikuatkan. Efek positifnya, sinyal-sinyal pada frekuensi yang di luar keinginan, misalnya di bawah 20 Hz dan di atas 20 kHz atau di bahasa lainnya di luar batas pendengaran kita itu dapat diredam dan akan dapat menghemat daya pada sistem penguatan tersebut. Jadi untuk meningkatkan efisiensi juga. Nah, kemudian hal ini dapat pula satu hal yang positif, misalnya untuk penguat selektif seperti penguat frekuensi atau IF, atau juga penyelesaian gangguan, misalnya dalam penguat video. Jadi pembatasan ini berfungsi untuk menghasilkan efek positif. Kemudian berikutnya untuk penghitungan faktor cacat. Nah, jadi pengertian dari faktor cacat sendiri adalah ukuran untuk cacat sebuah getaran sinus melalui harmonis. Nah, apa itu harmonis? Kita akan bahas nanti setelah di slide berikutnya, sehingga disebut pula cacat harmonis. Di dalam penguat terdapat komponen aktif yang bekerja tidak linier. Maka selain sinyal asli, timbul sinyal baru dengan frekuensi lain yang ikut masuk ke penguatan tersebut. Jadi nanti pada sinyal output itu tidak hanya sinyal input yang dikuatkan, tetapi dia tercampur dengan sinyal-sinyal yang tidak linear tadi. Jadi ini kata ini bekerja tidak linear, maka selain sinyal asli timbul sinyal baru dengan frekuensi lain. Nah, sinyal baru dengan frekuensi lain ini nanti dia yang akan ikut secara tidak sengaja itu ikut terkuatkan. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai faktor cacat. Nah, apa itu harmonik? Nah, jadi eh, sistem harmonik itu adalah gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala pembentukan gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Misalnya frekuensi awal adalah F, maka frekuensi harmonik berikutnya adalah 2F, 3F, 4F, 5F, dan seterusnya. Jadi, misalnya frekuensi F ini, frekuensi dasarnya adalah misalnya 100 Hz, maka frekuensi harmoniknya adalah 2 kali 100 Hz, jadi 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, dan seterusnya. Dia adalah merupakan perkalian bilangan bulat secara runtutnya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan frekuensi harmonis atau harmonik. Nah, kemudian lanjut ke pengukuran cakap silang atau crosstalk. Pada peralatan stereo, cakap silang antar kanal adalah ikut bersuaranya kanal yang lain jika kanal yang satu sedang beroperasi. Jadi crosstalk ini berbeda dengan resonansi ya. Jadi ini crosstalk ini dia terjadi karena induksi pada komponen di internalnya bukan karena resonansi dari speaker tersebut. Jadi seperti itu. Nah, cakap silang ini biasanya disebabkan oleh adanya coupling konduktif antara satu saluran dengan lainnya atau adanya komponen kapasitif, induktif, dan komponen lainnya yang tidak diinginkan dalam satu sistem. Nah, jadi misalnya ini ya, saya misalkan ini adalah komponen kapasitif yang pertama dan ini komponen kapasitif yang kedua. Komponen kapasitif yang pertama, dia bekerja menghasilkan gelombang elektromagnetis. Nah, kemudian komponen kapasitif yang kedua ini, nah dia secara tidak sengaja menerima gelombang elektromagnetis tersebut, maka komponen kapasitif yang kedua ini dia akan ikut menghasilkan frekuensi lain. Nah, kemudian frekuensi tersebut yang dihasilkan oleh komponen kedua ini, dia secara tidak sengaja ikut terkuatkan sehingga nanti pada sinyal output itu tertampil sinyal lain yang bukan merupakan sinyal utama.
Ini seperti itu konsepnya. Kemudian yang terakhir itu ada persyaratan standar untuk Hi-Fi atau High Fidelity. Eh, High Fidelity ini dia adalah standar untuk sebuah sistem penguatan atau sebuah sistem audio yang dia masuk dengan standar tinggi. Jadi dia itu kalau bahasa mudahnya itu dia itu yang kualitasnya itu terbaik. Jadi misalnya dia menghasilkan suara paling bagus atau dia cacatnya kecil, jadi seperti itu. Ini adalah tabelnya, mulai dari tanggapan frekuensi dengan batasnya sekian, power cacatnya sekian, benar modulasinya sekian, bisa dibaca sendiri. Jadi ini adalah tabel untuk sebuah sistem penguat yang masuk ke dalam standar Hi-Fi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingatkan untuk tetap semangat belajar dan jangan bermalas-malasan di tengah kondisi yang seperti ini, karena ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengeksplor pembelajaran atau mengeksplor pengetahuan, baik itu melalui media internet dan lainnya, dengan seleluasa kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.